Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Siapakah karakter yang paling disukai oleh John Aki 7? Kemungkinan sih si John Wick. Dan siapakah John Wick itu? Adalah karakter fiksi yang dimainkan oleh Keanu Reeves. Nah, kita tidak tahu apakah si John Aki 7 itu suka sama Keanu Reeves atau tidak, tetapi yang pasti Keanu Reeves itu adalah sosok yang sangat-sangat dikagumi di Amerika Serikat dan menjadi salah satu aktor yang paling inspiratif di sana. Kenapa bisa seperti itu? Apakah gara-gara film-filmnya bagus-bagus? Ya, memang filmnya bagus-bagus, dan untuk beberapa karakter film-film yang dimainkannya itu menjadi sangat-sangat ikonik gitu, dan kita mengetahuinya sampai sekarang. Tapi bukan hanya itu, justru Keanu Reeves dikenal sangat baik dan inspiratif di Amerika Serikat gara-gara perannya di luar televisi, perannya di luar perfilman, yaitu karakter dirinya sebagai pribadi. Kok bisa seperti itu? Untuk Baraya yang sedang mencari jati diri, untuk Baraya yang masih muda-mudi dan ingin menggapai masa depan yang sukses dan dicintai, simak videonya sampai tuntas karena video ini cukup inspiratif. Yuk kita mulai. Ya, Baraya skip nggak sih intro yang barusan? Kadang-kadang saya tuh sangat kesel dengan intro saya sendiri. Ngapain juga ada orang yang mau nonton 10 detik sesuatu yang kosong, nggak ada apa-apanya gitu, nggak ada informasinya, nggak ada apa, cuman animasi yang digerak-gerakin sama guru gembul gitu. Tapi ya sudahlah. Kita mulai dari pertanyaan yang tadi di awal itu. Kenapa orang-orang Amerika Serikat sangat memuja atau sangat mengidolakan Keanu Reeves? Ini ceritanya dimulai dari tahun 2010. Di sana ada sebuah kejadian. Jadi ada seorang paparazzi dari Kanada mencoba untuk menguntit Keanu Reeves dan mencoba menyelidiki apa yang biasa dia lakukan. Ternyata sesuatu yang sangat-sangat sederhana dan banyak dilakukan oleh orang di seluruh dunia, tetapi menjadi sangat sederhana ketika yang melakukannya itu justru adalah Keanu Reeves. Apa itu? Makan sandwich di taman sendirian. Ya, seperti biasa, makan sandwich di taman sendirian itu untuk orang Amerika Serikat adalah sesuatu yang sangat biasa. Tetapi ketika kita melihatnya, pelakunya itu adalah seorang Keanu Reeves yang menjadi salah satu aktor dengan bayaran termahal di dunia dan segudang prestasi, dan bahkan sampai sekarang kita mengetahui bahwa dia dinobatkan sebagai salah satu aktor paling hebat di abad 21. Dia menempati posisi keempat menurut majalah Times, dan dalam New York Times bahkan disebut bahwa dia adalah satu dari 100 orang paling berpengaruh di dunia saat ini, dan segudang prestasi yang lainnya. Dia makan sendirian di taman tanpa ada penjaga, tanpa ada pengawal, tanpa menggunakan baju yang bagus, dan tidak terlihat ada mobil mewah di dekatnya. Itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Orang-orang kemudian bertanya-tanya, dan pada akhirnya itu hanya satu segmen di antara sekian banyak cerita-cerita tentang betapa baiknya, betapa dermawannya, betapa humble-nya seorang Keanu Reeves. 5 tahun kemudian ada sesuatu yang membuatnya hype lagi, yaitu apa? Ternyata Keanu Reeves memang kedapatan sedang ada di sebuah kereta bawah tanah di New York. Apa yang jadi masalah di situ? Yaitu dia itu selebriti, dan karena tidak ada orang yang percaya bahwa selebriti bisa naik angkutan umum seperti itu, maka orang-orang yang ada di sekitarnya pada waktu itu tidak menyadari bahwa orang di sebelahnya itu adalah Keanu Reeves. Jadi Keanu Reeves sedang ada di sebuah kereta api, sedang duduk biasa-biasa aja, gak ada satupun orang yang nyadar bahwa dia adalah Keanu Reeves, kecuali satu orang yang kemudian memvideokan itu gitu. Wah, dia Keanu Reeves, tapi diam-diam memvideonya. Nah, sesuatu yang unik kemudian muncul, yaitu apa? Ketika di sebuah pemberhentian stasiun, banyak penumpang yang keluar dan kemudian ada yang masuk. Nah, yang masuk itu adalah seorang emak-emak yang bawa tas, yang dia datang ketika semua kursi sudah penuh. Keanu melihat itu dan tanpa pikir panjang dia langsung menyapa si ibunya, "Bu, silahkan duduk di sini, saya berdiri saja." Dan si ibunya langsung aja duduk tanpa tahu siapa orang yang telah memberinya kursi. Dan Keanunya sama-sama bawa tas sebenarnya, ya dia akhirnya berdiri di kereta itu. Nah, ini lagi-lagi membuat hype. Oh, jangan-jangan Keanu Reeves emang melakukan hal seperti ini sebagai bagian dari kesehariannya, bukan gimmick. Dan memang benar, dia sangat sederhana, dia humble, benar-benar membumi gitu. Jadi ketika cerita-cerita yang
beredar tentang kesederhanaannya itu viral di internet, kemudian bermunculanlah pengakuan-pengakuan, khususnya pengakuan dari orang-orang yang telah bekerja sama dengan dirinya. Jadi artis-artis, kru film, kemudian stuntman dan sebagainya, pas mereka buka suara tentang Keanu Reeves, maka ini semakin melambungkan namanya, karena diceritakan di situ misalkan bahwa Keanu Reeves itu kalau main film, di satu sisi dia sangat perfeksionis, dia pengen filmnya itu bagus dan dia berdedikasi habis-habisan. Kalau filmnya menceritakan tentang bela diri, maka dia belajar bela diri beneran misalkan. Kalau di filmnya itu dia diceritakan jago tembak, maka dia bener-bener latihan nembak beneran gitu. Nah semacam itu, sangat perfeksionis. Tetapi di sisi lain, dia adalah orang yang paling peduli terhadap semua kru-kru yang ada. Bahkan bukan hanya peduli, dia paling kenal sama semua kru yang ada di situ gitu. Jadi ya kenal aja, ngobrol apa segala rupa kayak gitu. Dia benar-benar peduli sama orang lain. Dan termasuk juga dia sangat mudah untuk memberikan sumbangan kepada kru, kepada stuntman gitu ya. Ada yang dikasih motor Harley, ada yang dikasih jam Rolex, ada yang dikasih apa, semuanya dari kantongnya sendiri gitu. Jadi kalau misalkan ada sebuah pernyataan bahwa Keanu Reeves adalah salah satu aktor yang dibayar paling mahal, tetapi bayaran terbesarnya justru tidak pernah dia nikmati. Satu bagian diserahkan kepada teman-temannya, kepada kru film dan sebagainya, sebagai penghargaan, sebagai bagaimana caranya untuk meningkatkan kualitas film gitu kan. Ada kalanya gitu, kualitas film itu sebenarnya diset untuk nggak keren-keren amat gitu, atau adegan tertentu dibuat tidak keren-keren amat. Nah, karena Keanu Reeves itu adalah orang yang sangat perfeksionis dan dia pengen semuanya serba sempurna, maka ya sudahlah, tolong dibuatkan yang sesempurna mungkin. Sutradara mengatakan, nggak bisa, kalau gitu budgetnya harus dinaikin, kan ini harus pakai ini. Ya udah, pakai duit saya, budgetnya ditanggung sama saya. Jadi ada beberapa film yang justru menjadi lebih perfect gara-gara apa? Keanu Reeves mengeluarkan uangnya sendiri untuk menaikkan film itu gitu. Ditambah lagi dengan yang seperti itu, dia masih ngasih sama orang gitu. Makanya ini duit dihambur-hambur kayak gitu. Kenapa ya seperti itu? Yaitu karena beliau itu adalah orang yang tidak peduli pada uang. Sempat dalam sebuah wawancara dia akhirnya mengatakan bahwa uang itu adalah objek terakhir yang ada dalam pikirannya gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena saya sudah punya banyak uang, pikirannya sesederhana itu gitu. Jadi maksudnya uang yang saya miliki sekarang itu sudah bisa saya gunakan untuk hidup berabad-abad ke depan. Jadi saya udah nggak peduli lagi sama uang gitu. Jadi kalau punya uang langsung aja dibagi-bagikan. Kalau misalkan tidak dibagikan pada kru, tidak dibagikan kepada orang lain, justru dibagikan kepada yayasan amal yang dia bikin sendiri untuk anak-anak yang punya penyakit leukemia. Tapi kan Ronaldo juga dan selebriti yang lain juga terkenal karena charity-nya, karena filantropinya. Iya, tapi mereka tetap kaya gitu. Mereka tetap pakai mobil mewah. Ronaldo punya deretan mobil-mobil paling mewah yang dia sendiri tidak bisa menghitungnya karena banyaknya dan sebagainya. Nah, kalau Keanu itu dia menghabiskan uang untuk orang lain dalam kondisi itu benar-benar mengurangi kesempatan dia untuk mewah-mewahan, untuk hiburan dan sebagainya gitu. Makanya dia nggak punya mobil yang mewah gitu ya, mobilnya biasa-biasa aja. Dia punya beberapa motor gitu, tapi motornya juga kebanyakan dia koleksi itu motor-motor yang jadul, bukan motor-motor yang bagus gitu. Dan kalaupun ada motor yang bagus itu ya motor bagus yang sangat biasa aja gitu, yang kita sebenarnya bisa beli juga gitu. Jadi untuk sekelas aktor Hollywood yang prestasinya sangat luar biasa itu agak unik. Dan Baraya tahu nggak, misalkan ini salah satu filmnya ya, dan Baraya bisa langsung nanya sama Kang Cecep dan Kang Yayan gitu. Kan kita tahu ya di film John Wick yang ketiga itu ada adegan perkelahian antara John Wick, ya Keanu Reeves itu, dengan Kang Yayan dan Kang Cecep gitu, dikeroyok si John Wicknya itu ceritanya. Nah, Baraya kan kalau misalkan sudah nonton filmnya, Baraya tahu di adegan itu tuh nggak ada satupun yang mati gitu, tapi semuanya jadi baikan gitu. Nah, padahal dalam naskah aslinya itu John Wick itu ngematiin dua orang yang tadi itu. Kang Yayan tuh mati harusnya di situ tuh, Kang Cecep tuh mati harusnya di situ tuh. Tapi dalam adegan itu di balik layar John Wick melihat bahwa ini dua orang ini tuh luar biasa, koreografernya bagus, berantemnya beneran ahli gitu. Maka untuk menghargainya, menghormatinya, kemudian dia minta sutradara, udahlah sutradara, ini naskahnya kita ganti, jangan ada yang mati di sini, soalnya orang ini keren-keren gitu. Masa orang sehebat ini, orang sekeren ini
tapi di filmnya malah dimatikan, kan kasihan. Nah, jadi level kepeduliannya itu sampai ngerubah naskah gitu. Makanya kalau misalkan kita melihat Kang Yayan dan Kang Cecep sampai sekarang masih hidup, nah itu gara-gara John Wick membiarkan dia hidup gitu, mengubah naskahnya. Ya itu malah lelucon gitu. Cuman maksudnya inilah yang menegaskan bahwa beliau itu adalah orang yang benar-benar peduli pada orang lain, termasuk kru-kru atau siapapun yang sebenarnya asing baginya sebelumnya gitu. Makanya ketika ini bermunculan, kabar-kabar bermunculan seperti ini, kru-kru film dengan tegas mengatakan bahwa apapun pujian, apapun sanjungan yang diberikan John Wick dari para wartawan, kami menegaskan bahwa Keanu Reeves bahkan jauh lebih baik daripada yang mereka ceritakan gitu. Jadi itu pengakuannya sudah sampai segitunya. Dan ini maksudnya kan kalau selebriti-selebriti itu terkenal karena skandalnya, terkenal karena kontroversinya dan sebagainya. John Wick tidak pernah memiliki kontroversi, tidak pernah memiliki skandal. Semuanya ceritanya itu tentang sesuatu yang sederhana, sesuatu yang humble, sesuatu yang baik dan sebagainya. Kontroversi terbesarnya paling cuman waktu dia datang ke Tibet untuk urusan amal, tetapi kemudian diinterpretasikan oleh Cina sebagai dukungan terhadap kemerdekaan Tibet. Dan akhirnya banyak orang-orang Cina yang kemudian marah sama Keanu Reeves. Udah itu doang gitu. Yang itu sebenarnya juga masalah amal yang kemudian dipolitisir gitu. Tapi sisanya kita tidak menemukan dia memiliki kontroversi atau skandal yang seperti apa. Nah, inilah yang kemudian membuat hatersnya, tetap ada haters di mana-mana ya. Hatersnya itu menjadi pembenci dia gara-gara apa? Kenapa kamu benci Keanu Reeves? Ya karena berita tentang dia selalu positif. Jadi bosan ngedenger orang ini tuh gara semua positif. Jadi bosan, jadi gak enak, jadi enak gitu ngedengernya tuh. Keanu Reeves dipuji di sini, dipuji di sana. Di Amerika Serikat tuh kayak gitu. Dan selalu ada cerita-cerita yang menegaskan bahwa dia memang benar-benar baik gitu. Jadi misalkan dia pernah ketahuan didatangin sama fans. Si fans nanya gini gitu di tempat umum, dia jawab semuanya. Nggak diusir, nggak disingkirin, nggak ada bodyguard yang menghalanginya dan sebagainya. Dia jawab semuanya, bahkan pertanyaan-pertanyaan sepele. Dan bahkan ketika si fans itu kaget, kok pertanyaan saya dijawab semua, dan dia terdiam, Keanu Reeves balik nanya sama dia, kamu ngapain ada di sini, kenapa begini, dengan sangat ramah seperti itu gitu. Atau misalkan ada kejadian yang lain lagi, misalkan ada orang random gitu, ngundang dia di hari pernikahannya, didatengin. Jadi diundang pernikahan orang random ya datang gitu, kayak gitu. Ya orangnya bener-bener merakyat gitu, bener-bener suka blusukan gitu, walaupun dia bukan politisi gitu. Terus ada lagi kejadian, kan dia itu bikin sebuah pesta penutupan film gitu ya, film dirinya sendiri gitu. Nah akhirnya kan banyak orang yang datang ke satu tempat gitu. Nah luar biasanya apa? Luar biasanya Keanu tidak ada di tempat itu sebagai orang yang hebat, yang apa kayak gimana. Dia justru dalam pesta itu ikut sebagai pesertanya. Datang, kemudian ngantri untuk dapat tiket, dan ngantrinya selama 20 menit dan di tengah hujan. Dan dia tidak menggunakan privilege-nya sebagai artis. Ya saya paling duluan kan, saya artisnya apa segala rupa. Enggak kayak gitu. Dia berberau aja sama rakyat gitu. Kemudian ngantri 20 menit di tengah hujan. Nah ini tuh bukan sesuatu yang pura-pura, karena memang dia selalu seperti itu gitu. Selalu humble, selalu akrab dengan orang lain dan sebagainya. Bahkan kemudian akhirnya wartawan menemukan sebuah video jadul dibuat oleh seorang wartawan, tetapi ketika Keanu Reeves belum sangat terkenal, yaitu tahun 1997. Jadi pada waktu itu Keanu Reeves baru bikin atau baru membintangi sekitar 10-an film gitu, ya sebelum terkenal itu. Nah dia tuh ketahuan selama berjam-jam, 2 atau 3 jam gitu, ngobrol sama gelandangan. Jadi ada gelandangan pengen curhat, pengen cerita ke orang random. Nah dia datang, ya udah ngobrol gitu. Sampai Keanu Reeves-nya itu ikut ngasih makan, ikut ngasih minum, ikut ngudut, guling-guling di situ. Ya seperti gelandangan aja, seperti teman yang lama gitu. Padahal yang satu gelandangan, yang satu aktor terkenal, tetapi dia melakukan itu gitu. Nah wajar akhirnya kalau orang-orang di Amerika Serikat itu begitu kagum, sangat terinspirasi dengan kehidupan dari Keanu Reeves gitu. Sampai-sampai dia disebut sebagai
pacar internet gitu. Karena banyak sekali khususnya cewek-cewek yang menganggap bahwa dia itu adalah pria idaman. Bukan hanya gara-gara dia ganteng, bukan hanya gara-gara dia kaya, tapi gara-gara dia memang hidup sangat-sangat sederhana. Dan coba kita misalkan bikin listnya, dia bukan hanya sangat sederhana, bukan hanya ganteng, tapi dia juga anak band. Dia kan tukang bass gitu ya, dan backing vokal. Kemudian dia juga penulis buku, dia penulis komik juga. Kemudian dia pengusaha juga. Kemudian dia praktisi bela diri. Jadi cewek-cewek pasti merasa secure banget kalau ada dia gitu. Kemudian dia pengusaha, dia tajir, dia ganteng, dan dia setia pada pasangannya, dan dia tidak pernah bohong. Kan luar biasa ya. Jadi kalau misalkan di Indonesia harusnya ada satu kriteria lagi. Wah, sayang sekali dia belum mualaf. Nah, gitu ya. Ya, tapi ngomong-ngomong apa agamanya? Nah, ini sebenarnya saya bukan mau ngajak-ngajak ini kerana agama, cuman maksudnya kalau banyak pujian yang seperti ini, biasanya netizen-netizen di Indonesia akan langsung nyari Keanu Reeves, agamanya apa gitu di Google kayak gitu. Dan ya sebenarnya ada juga di Amerika Serikat beberapa pertanyaan seperti itu. Salah satu yang dikemukakan oleh salah satunya waktu diundang wawancara sama Stephen Colbert. Jadi Keanu Reeves itu pernah diundang sama Stephen Colbert untuk berbicara di situ, dan Stephen Colbert itu orang yang, ya kalau di Amerika Serikat itu ya, orang yang jago untuk ngulik-ngulik sebuah informasi dari pertanyaan-pertanyaan jebakan gitu. Nah, salah satu pertanyaan jebakan yang mungkin diarahkan agar Keanu Reeves mengakui agamanya apa, ditanya, setelah kamu mati kira-kira akan terjadi apa? Ya kan, apakah dia percaya reinkarnasi, atau dia percaya pada alam akhirat, atau dia ateis sama sekali, kan itu menjawab pertanyaan itu. Tapi Keanu justru malah menjawab kepada sesuatu yang membuat penanyanya yang terjebak. Keanu menjawab bahwa setelah kita mati akan banyak orang yang merindukan kita. Nah, sesimpel itu ya, sesederhana itu. Jadi akhirnya tetap aja nggak ketahuan. Nah, banyak orang yang mengira dia itu adalah agnostik, karena di beberapa kesempatan memang sempat ada tafsiran dari kata-katanya yang kurang lebih bisa diungkapkan sebagai bahwa Keanu Reeves itu percaya pada sesuatu yang maha besar, yang di belakang alam semesta ini, dan terlibat mengontrol, tetapi di sisi lain dia tidak berafiliasi dengan ajaran agama apapun gitu. Nah, akhirnya banyak yang seperti itu. Nah, jadi dalam hal ini bisa kita tegaskan bahwa orang yang dianggap sempurna, orang yang dianggap baik, orang yang dianggap humble, orang yang dianggap sangat ramah terhadap manusia dan peduli pada orang-orang terdekatnya, pada rekan-rekannya, itu ternyata tidak berafiliasi dengan agama tertentu, atau dalam legal formal tidak kelihatan berafiliasi dengan agama tertentu. Spiritualnya adalah untuk dirinya sendiri gitu. Nah, jadi dia gimana dong? Nanti dia masuk neraka ya? Nggak tahu juga kalau misalkan soal itu Maya Baraya. Kan mungkin aja dia beneran mualaf tapi nggak ngaku-ngaku, kan banyak juga yang seperti itu di Hollywood gitu. Dan akhirnya kan banyak juga orang yang bertanya-tanya, jangan-jangan ini gimmick saja. Menurut saya ini bukan gimmick Baraya, karena gini nih, kalau Baraya mau jadi orang yang pura-pura kaya, menjadi gimmick kaya, itu sangat mudah. Tetapi untuk pura-pura sederhana dan pura-pura ramah itu tidak bisa, atau sangat-sangat sulit. Kan kemarin ada politisi perempuan di Indonesia yang namanya adalah Ibu Puan Maharani, pernah bagi-bagi kaos tapi dengan wajah sangat cemberut gitu. Kemudian netizen-netizen di Indonesia banyak yang mengatakan bahwa merakyat itu tidak bisa pura-pura. Ya memang benar, merakyat itu nggak bisa pura-pura karena effortnya terlalu besar gitu untuk menjadi pura-pura miskin atau pura-pura merakyat gitu. Makanya kalau misalkan di Indonesia dulu ada presiden yang sangat terkenal, namanya Pak Jokowi, sampai sekarang masih menjabat gitu ya. Kenapa beliau terpilih? Beliau tidak menonjol dalam gagasan, beliau tidak menonjol dalam intelektual. Maksudnya bukan beliau tidak intelektual, tetapi beliau tidak menonjolkan intelektualitasnya gitu dan hal yang semacam itu. Tetapi beliau terpilih gara-gara apa? Simpati masyarakat, karena beliau itu adalah orang yang berani belusukan, orang yang berani masuk gorong-gorong, orang yang berani saling tegur sapa dengan rakyat jelata. Dan karena itulah maka orang senang sekali. Dan walaupun spanduknya pasti selalu paling sedikit di pemilu dan pilkada, karena pakai buzzer sebenarnya, dia menang dalam pemilu gitu, dia menang dalam pilkada. Nah, kenapa seperti itu? Karena dia bisa menarik simpati. Nah, dengan fakta itu, kenapa politisi-politisi di Indonesia semuanya tidak meniru aja dia?
Jadi misalkan masuk ke gorong-gorong gitu atau belusukan dan sebagainya. Kenapa nggak seperti itu? Karena seperti yang tadi saya jelaskan, kalau baraya pura-pura kaya, kalau baraya gimmick jadi kaya itu mudah. Tetapi baraya gimmick menjadi fakir miskin, gimmick menjadi orang sederhana, itu tidak bisa dilakukan. Makanya walaupun sudah teruji Pak Jokowi itu menang gara-gara mendapatkan simpati, gara-gara dia suka belusukan, tetap politisi-politisi yang lain tidak mengikuti jejaknya karena merakyat tidak bisa pura-pura. Apalagi dalam konteks John Wick ini, dia sudah merakyat, sudah ya kayak gitu, dari ketahuan pertamanya itu dari tahun 1997 sampai 2024 sekarang. Jadi gimana ceritanya ada orang gimmick sampai sekian puluh tahun gitu. Ya kan? Nah, jadi dalam konteks ini kita tahu bahwa memang karakteristik aslinya memang seperti itu gitu. Dan saya harap ini menjadi inspirasi buat kita karena menjadi baik, menjadi santun itu selalu relevan di setiap zaman. Anggaplah bahwa sekarang itu adalah zaman penuh teror, zaman Kali Yuga, zaman akhir zaman, zamannya sudah edan dan sebagainya. Tapi betapapun zamannya sehancur itu, orang-orang tetap mendambakan kebajikan, kebaikan, kebijaksanaan. Dan ini terbukti pada tokoh yang kita bahas hari ini. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.